Begitu Zhao Laoba membuka mulutnya, klan abadi Zhao segera mengeluarkan perintah. Tapi Jie Mubai berbicara saat ini. Tuan Patriark, kesempatan ini cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Sisa-sisa makam itu tidak mudah ditemukan. Silakan berpikir dua kali. Makna Jie Mubai sangat sederhana, Zhao Laoba tidak boleh meninggalkan tempat yang telah ia temukan dengan susah payah. Tuan, klan saya punya beberapa koneksi dengan Chu Feng. Karena dia sedang dalam masalah, saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kalau Tuan tidak terburu-buru, Anda bisa ikut dengan kami dan membantu Chu Feng menyelesaikan masalah ini. Lalu kita bisa pergi ke reruntuhan bersama. Jika guru takut sesuatu akan terjadi jika kita menunda, maka kita hanya bisa berpisah di sini. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa bekerja sama lagi, kata Zhao Laoba. Sayang sekali, Jie Mubai tidak berusaha membujuknya lebih jauh, tetapi hanya melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk berjalan keluar. Melihat ini, Zhao Daobin buru-buru menyarankan, Tuan, Anda tidak perlu terburu-buru. Apalagi setiap orang memiliki kemampuan seorang guru dan dapat menemukan tempat yang Anda bicarakan. Makam kuno itu begitu besar sehingga sulit dijangkau bahkan jika seekor kucing buta menemukan tikus mati. Apakah ini tempat yang disebutkan Tuan Jie? Tanya Zhao Daobin. Apa yang dikatakan Penatua Zhao tentu saja masuk akal. Namun, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Patriark Zhao dan Penatua Zhao untuk dipahami. Sebagai anggota Istana Suci Tujuh Alam, saya memilih untuk bekerja sama dengan klan abadi Zhao karena saya menghargai keberanian dan kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan, jadi kita seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkannya. Tapi Patriark Zhao akan melepaskan kesempatan ini demi Chu Feng. Ini sesuatu yang tidak kuduga. Itu juga tidak sesuai dengan harapan saya sebelumnya. Dunia mengagumi cara orang kulit putih. Tentu saja ada nada ancaman dalam kata-katanya. Atau teruslah berjalan bersamaku. Jika tidak, jangan bekerja sama lagi. Namun Zhao Laoba adalah orang yang sangat cerdas, jadi dia tentu saja mengerti maksud Jie Mubai, jadi dia tersenyum tipis. Guru, saya mengerti maksud Anda. Silakan. Setelah Zhao Laoba berbicara, Zhao Daobin tidak mencoba membujuknya. Bagaimanapun juga, sebagai anggota klan abadi Zhao, seseorang harus menghormati pendapat pemimpin klan. Jie Mubai tidak banyak bicara. Ia mendengus pelan, lalu berjalan keluar istana dan terbang keluar dari kapal perang. Ayah, apakah pantas melepaskan kesempatan ini demi Chu Feng? Tanya Zhao Tingsui. Peluang. Seberapa besar kemungkinannya? Chu Feng adalah kesempatan terbesar. Kalau dia tidak membutuhkan kita, kita tidak akan bergantung padanya, karena itu hanya pemanis pada kue, yang tidak ada artinya. Tapi sekarang dia sedang aktif mencari bantuan, dia pasti menghadapi masalah besar. Tidak ada alasan bagi klan kita untuk tidak membantu. Karena ini adalah bantuan yang tepat waktu. Chu Feng, aku pasti akan mengingat kebaikan ini. Kata Patriark klan abadi Zhao. Anggota klan abadi keluarga Zhao dengan cepat menghilang ke langit berbintang yang gelap. Jie Mubai terus bergerak maju sendirian. Tapi ekspresinya tidak bagus. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Chu Feng ini? Satu demi satu, kok bisa mereka kehilangan akal sehatnya saat berhubungan dengannya? Apa dia gila? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dari pengamatannya, kepala keluarga dari klan abadi Zhao bukanlah tipe orang yang akan mengorbankan kepentingan seluruh klan demi orang luar. Namun sayangnya, hal ini terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Karena orang seperti dia, kalau bisa menggelapkan uang, pasti akan digelapkan dan tidak akan mau bekerja sama dengan orang lain. Alasan mengapa dia menemukan klan abadi Zhao adalah karena dunia makam yang dia temukan membutuhkan kekuatan klan abadi Zhao. Di masa lalu, dia akan memilih untuk berkompromi dan mengikuti patriark klan abadi Zhao. Tetapi karena dia telah menderita kekalahan berulang kali di tangan Chu Feng, dia benar-benar tidak dapat menahan amarahnya.
Tetapi sekarang setelah keluarga abadi Zhao telah tiada, dia sendiri tidak yakin apakah dia dapat membuka dunia makam itu. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal, dan semakin menyesal, semakin marah ia. Namun, kemarahannya tidak ditujukan pada dirinya sendiri, melainkan pada Chu Feng. Hal yang paling tidak berguna adalah mengeluh. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari depan. Hal ini membuat wajah Jie Mubai berubah drastis. Itu suara seorang lelaki, tidak tua, tetapi jelas bukan milik era ini. Yang terpenting adalah suara itu tidak mengandung tekanan atau kekuatan apapun, itu hanya percakapan biasa. Tetapi saat Jie Mubai mendengar suara itu, dia merasakan rambutnya berdiri tegak, dan bahkan jiwanya dipenuhi rasa takut. Saya ingin tahu siapa Anda, Tuan. Wajah Jie Mubai menampakkan kepanikan, dan nadanya dipenuhi kekaguman. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah bertemu dengan makhluk yang sangat luar biasa. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di depannya. Cahaya keemasan itu sangatlah sakral dan tampak tidak pada tempatnya di makam kuno yang suram ini. Bagaikan seberkas cahaya ilahi yang jatuh ke neraka tak berujung. Cahayanya tak terlalu terang, tak juga cemerlang, tetapi memenuhi hati manusia dengan harapan. Cahaya keemasan itu awalnya sangat kecil, hanya seukuran mutiara. Namun tak lama kemudian, cahaya keemasan itu mulai berputar, dan menjadi semakin besar, hingga tampak seperti sebuah pintu. Dan dari dalam gerbang, sebuah kertas jimat hitam melayang keluar. Kertas jimat itu memiliki garis-garis merah di atasnya, membentuk monster humanoid. Monster itu sangat mengerikan, tetapi hanya dengan melihat penampilannya saja, orang bisa tahu bahwa monster itu sangat kuat. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat ambisius. Tapi bakatmu terbatas. Jika kau mengandalkan diri sendiri, akan sulit mencapai puncak seni bela diri. Sebaliknya, kau akan mudah tertelan oleh ambisimu. Tetapi jika kamu bersedia tunduk kepada kaisar ini, jalanmu tidak akan sulit lagi. Tetapi saya tidak suka memaksa orang lain. Keputusan ada di tangan Anda. Dalam cahaya keemasan, suara pria itu terdengar lagi. Tuan, saya tidak tahu siapa Anda. Bisakah Anda memberi tahu saya nama Anda? Jie Mubai bertanya dengan tergesa-gesa. Akan tetapi bukan saja dia tidak mendapat jawaban, bahkan cahaya keemasannya pun menghilang. Namun kertas jimat hitam di tangannya mengingatkan Jie Mubai bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Menyebut dirimu kaisar. Tatapan mata Jie Mubai tampak rumit. Dia tahu betapa beratnya gelar ini. Kalau orang lain yang mengatakannya, mungkin itu upaya menakut-nakuti orang. Tetapi hanya dengan mendengar suara orang tadi, dia tahu bahwa pihak lain layak menyandang gelar ini. Di masa lalu, dia akan memilih menjadi murid pihak lain tanpa ragu-ragu. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sungguh hebat. Tidak diragukan lagi bahwa kertas jimat itu adalah kunci keputusannya. Tetapi alasan mengapa ekspresinya rumit saat ini adalah karena sebagai Master Roh Dunia, dia bisa merasakan keistimewaan kertas jimat ini. Jika kau mengaktifkan kertas jimat ini, kau dapat membangkitkan benda yang ada di dalam jimat itu, dan benda itu pastilah memiliki eksistensi yang amat kuat saat digunakan olehnya. Yang terpenting adalah selama Anda mengaktifkan jimat ini, Anda akan menunjukkan kesetiaan Anda, dan mungkin Anda benar-benar akan dapat memeluk pria misterius dan kuat yang menyebut dirinya kaisar. Namun harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan jimat ini adalah mengorbankan jiwa seseorang. Bahkan Jie Mubai tidak bisa mengambil keputusan sedetik pun. Sebaliknya, dia menatap langit berbintang gelap tak berujung dan makam-makam besar aneh, merasakan emosi. Baro kuno, tempat apa sebenarnya ini? Meskipun telah lama diketahui bahwa makam kuno itu tidak sederhana. Tetapi pengalaman barusan membuatnya sadar bahwa sebelumnya ia telah meremehkan makam kuno ini. Ini adalah tempat paling tak terduga yang pernah ia kunjungi seumur hidupnya.